Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, yang masih memberikan kepercayaan hidup kepada kita semua, yang menghidupkan kita setelah kematian kita, dan kepadanya lah kita nanti akan dikumpulkan dan kembali. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang tidak bisa kita sebut satu persatu, lahir maupun batin, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada hidayah Islam dan sunnah, memberikan teladan yang baik kepada kita, yaitu al-akhlaqul karimah, yang telah mempersaudarakan kita semua di atas kalimat thayyibah, dan yang telah menjelaskan kepada kita yang hak dari yang batil, yang sunnah dari yang bid'ah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau dan serta semua sahabat dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Para jemaah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di sini. Alhamdulillah, kalau nggak salah setahun yang lalu ya kita ketemu di sini. Nah, sekarang kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan faedah yang banyak dari pertemuan ini. Pagi ini saya ingin menyampaikan dan mengajarkan sebuah doa ya. Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dikeluarkan riwayat ini oleh Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadisnya sahih tentunya. Salah satu dari sekian banyak doa yang sering dibaca Nabi, yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebahagian dari jemaah sering membaca doa ini. Bukan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu doa pagi ya, Pak, ada subuh. Sudah dibaca ya? Alhamdulillah. Nah, ini doa yang lain, yaitu Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati naqmatik wa jami'i sakhatik. Ya, mungkin pernah baca doa itu ya. Udah hafal, sebagian hafal mungkin. Ya. Itu salah satu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik
wa faja'ati naqamatik wa jami'i sakhatik. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat-Mu, pupusnya kesehatan darimu. Aku berlindung kepadamu dari siksa-Mu yang datang tiba-tiba, dan dari seluruh perkara yang dapat membuatmu murka. Ini doa ya, yang dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk doa dalam bentuk isti'adzah. Ya, doa itu banyak macam-macamnya. Ada isti'anah, ada isti'adzah. Ya, nah ini adalah bentuk doa isti'adzah. Kita minta perlindungan. Yang kita minta dari Allah perlindungan, yaitu dari keburukan-keburukan. Karena berlindung itu kan dari sesuatu yang buruk, bukan dari sesuatu yang baik. Kita minta kebaikan dan kita berlindung dari keburukan-keburukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa dari keburukan-keburukan. Misalnya, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri muniyati. Itu salah satu doa ya, isti'adzah banyak ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari dan lain sebagainya. Nah, ini juga bentuknya sama, yaitu isti'adzah. Kita minta perlindungan kepada Allah dari di sini kita berlindung dari 4 perkara. Ya, dari 4 perkara. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini 4 perkara yang buruk ini. Ya. Ini disebut juga takdir yang buruk. Takdir yang tidak ada seorang pun mau ini menimpa dirinya tentunya. Makanya dia berlindung kepada Allah supaya ini tidak menimpa dirinya. Orang yang tertimpa perkara ini berarti dia adalah orang celaka. Orang yang celaka karena ketimpa 4 perkara ini. Apa 4 perkara yang Nabi SAW berlindung kepada Allah? Ya, yang pertama adalah zawali ni'mati. Hilangnya kenikmatan darimu. Kita tahu semua anugerah, nikmat, karunia, rezeki datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia itu baru menyadari nikmat yang ada pada dirinya setelah Allah cabut nikmat itu darinya. Baru dia tahu, baru dia sadar bahwa dia telah diberi nikmat selama ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicabut nikmat itu darinya baru dia merasakannya. Ini bagi hamba yang diberi kesadaran ya. Di sana ada orang yang dicabut nikmat darinya, dia enggak sadar-sadar. Dia enggak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nikmat sehat. Kata Nabi, ini nikmat yang banyak memperdaya manusia. Kita baru tahu nikmat sehat setelah Allah kasih sakit. Kita baru tahu nikmat kaya setelah Allah jatuhkan kita miskin. Ya. Kita baru tahu nikmat kekuatan setelah Allah Subhanahu wa taala buat kita lemah. Kita baru tahu nikmatnya memiliki kekuasaan ketika kekuasaan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Nah, begitulah dia sifatnya nikmat. Baru sadar nikmat itu ya ketika kita dijauhkan dari nikmat tersebut. Ketika nikmat itu dicabut dari kita. Maka salah satu doa yang kita minta kepada Allah adalah zawali ni'mati. Hilangnya nikmat Allah dari kita. Kita tahu bahwa nikmat ini enggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsaha. Maka sebagai seorang muslim kita harus pintar-pintar melihat nikmat Allah. Supaya kita lebih bersyukur kepada Allah. Apalagi orang Indonesia. Nah, kita cerita orang Indonesia. Kita beruntung, salah satu keberuntungan kita adalah kita jadi orang Indonesia. Apa untungnya jadi orang Indonesia? Saya tanya dulu. Ya, nggak tahu. Menyesal. Misal saya jadi orang Indonesia. Ada yang bercita-cita dia, saya enaknya tinggal di Eropa gitu. Di
di Australia kayaknya enak di sana, atau di Amerika begitu. Ada yang punya cita-cita seperti itu, ingin pindah dari Indonesia. Nggak enak di Indonesia, gempa bumi terus, pindahlah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, kita menganggap sepele dan kecil nikmat Allah karena kita selama ini nggak tahu nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ketika Allah cabut nikmat itu, baru kita sadar bahwa selama ini kita ini sudah dapat nikmat, tapi kurang bersyukur. Apa untungnya jadi orang Indonesia? Itu pertanyaan yang belum dijawab tadi. Saya kalau misi suka nanya-nanya. Pak, satu aja. Selamat, aman. Alhamdulillah. Gempa bumi pun aman, Pak ya. Alhamdulillah. Apa lagi? Ya. Selalu beruntung. Iya, Pak. Pedagang, Pak. Hanya 2 musim. Gak ada musim apa? Gak ada musim salju ya. Gak pengen lihat salju. Enggak. Ya. Jadi dalam 2 hadis Nabi SAW telah menyebutkan faktor-faktor yang membawa dan membuat manusia itu bahagia. Dan semua faktor itu ada di sini. Maka beruntunglah jadi orang Indonesia. Kenapa? Karena semua perkara yang Nabi sebut sebagai faktor pembawa kebahagiaan ada di sini. Kedua hadis itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, 'indahu qutu yaumihi, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Itu yang pertama. Ya, ini ada di Indonesia. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bangun pagi, melek bangun pagi, ya, aminan fi sirbihi, aman dirinya, nggak terancam, Pak. Bangun tidur nggak ada peluru berseliweran di atas kepala kita. Mau keluar rumah pergi sholat subuh, bom nggak meledak di sana sini, kan begitu ya? Seperti di Syria misalnya, mau jadi tuan takur. Tahu tuan takur? Rumahnya banyak, tanahnya luas, berare-are gitu. Tapi adanya di Suriah sana. Punya istana megah tapi ada di Irak sana. Mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Nggak aman. Alhamdulillah kita tinggal di negeri yang aman, ya. Tidak ada konflik. Ya, tidak ada kekacauan, ya. Diri kita aman, nyawa kita aman. Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faktor yang membawa kebahagiaan. Karena bahagia itu diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan 2 kata. Apa itu? Sering diulang-ulang. Apa? Dengan 2 kata. 2 kata ini sering diulang-ulang ini dalam Al-Quran, yaitu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu bahagia. Tidak ada khauf dan tidak ada huzn. Tidak ada takut, tidak ada bersedih. Nah, orang yang bahagia itu adalah orang yang enggak takut dan orang yang enggak sedih. Kalau masih takut, cemas, khawatir, itu belum bahagia itu. Apapun yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau senantiasa dibayang-bayangi rasa takut dan selalu cemas, khawatir, ini nggak bahagia ini orang, pasti nggak bahagia dia. Yang kedua, selalu bersedih, ya, selalu bersedih. Apapun yang diberikan Allah nggak membuatnya puas, ya nggak membuatnya gembira. Nah, ini orang yang nggak bahagia ini. Orang yang bahagia itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat itu kepada kita di sini. Kita berada di negeri yang aman.
Maka penduduk negeri ini wajib hukumnya, fardu ain bahkan, untuk menjaga stabilitas keamanan di negeri ini. Jangan sekali-kali melakukan tindakan yang memancing kerusuhan atau terguncangnya stabilitas keamanan. Orang yang tinggal di negeri konflik itu ya, seperti di Suriah, barulah mereka merasakan nikmatnya aman itu. Waduh, nikmatnya aman. Sekarang mereka berada di pengungsian karena negeri mereka sedang dilanda kekacauan, pertumpahan darah. Manusia itu jadi buas dan beringas dengan dua perkara, yaitu ketika dia lapar dan terancam. Jadi buas itu, manusia jadi buas. Coba lihat, ya, penduduk satu negeri ketika perut mereka lapar, waduh, terjadi penjarahan kan begitu ya. Seorang berani menumpahkan darah orang lain karena lapar. Yang kedua karena terancam keselamatannya. Yang nggak biasa bunuh pun jadi bunuh orang, Pak, karena terancam. Dan ini adalah naluri yang ada pada hewan juga. Hewan itu kalau lapar ganas dia. Betul ya? Kalau harimau kenyang kan dia nggak mau, nggak selera lihat kita. Tapi kalau lapar, iya. Dan terancam. Ya, ketika hewan itu terancam dia jadi buas dia. Ya, misalnya singa betina yang merasa anaknya terancam gitu, ganggulah anaknya. Kalau nggak dikejarnya kita, lubang semut pun dikejarnya, kan begitu. Nah itu naluri makhluk hidup. Nah, manusia juga demikian. Maka jagalah nikmat keamanan, karena kita berada di negeri yang aman dan kita mencicipi kebahagiaan itu. Itu faktor pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan perkara yang mendatangkan kebahagiaan adalah mu'afan fi jasadi, afiat jasadnya, sehat jasadnya. Alhamdulillah, khususnya kita yang hadir di tempat ini sehat. Wal afiat, kalau enggak ya kita enggak berada di sini mungkin. Kita berada di rumah sakit atau di rumah terbaring. Kenapa? Karena sakit. Alhamdulillah kita sehat. Nah di sini kita alhamdulillah di Indonesia ini hidup itu nikmat. Ya. Kita enggak diancam dengan apa? Dengan hal-hal yang bisa membuat kita jatuh sakit bahkan meninggal dunia. Antum pernah enggak dengar di Indonesia ini orang mati kedinginan, mati kepanasan? Enggak pernah dengar ya. Nah, saya pernah dengar itu. Saya pernah tinggal di negeri yang sangat-sangat dingin, dinginnya ekstrim karena ada musim dinginnya. Itu sampai minus 30 derajat. Ketika berada di situ saya dengar berita begitu ya. Apa beritanya? Ada orang mati kedinginan. Nah, itu saya bingung itu. Waktu dengar pertama kali berita itu, saya pikir-pikir, gimana orang mati kedinginan? Orang mati kedinginan. Gitu. Karena kita di sini, seumur-umur ya kita berada di Indonesia ini, nggak pernah kita dengar, wah, itu ada orang di Lombok mati kedinginan gitu. Apa kejebak dalam kulkas gitu ya? Enggak. Ya, kita nggak mati kedinginan di sini. Gimana pun dinginnya, oh katanya puncak gunung dingin. Di mana di Sembalun dingin, masih bisa pakai singlet, kaos oblong di situ, betul nggak? Iya. Kalau di tempat itu mana mungkin pakai singlet, kaos oblong? Kenapa? Karena pakaiannya 5 lapis. Kalau tidur tambah jadi 8 lapis, karena selimutnya aja 3 lapis. Bayangkan. Ya mau tidur sesak napas dulu pak. Nah, begitulah dia susahnya. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala kasih kondisi seperti itu, ya udah pasti sakit pak. Ada berhembus angin sakit. Kalau di sini kan dingin, angin dingin sepoi-sepoi, enak, seger. Ya meremelek kita kalau kena anginnya kan begitu ya. Di sana angin musim dingin itu pecah-pecah wajah kita, bibir kita. Itu kalau telinga nggak ditutup terancam mati. Iya, saking dinginnya ini harus tutup. Salah satu penyebab kematian di daerah dingin seperti itu adalah, ya itu tadi, telinga nggak ditutup. Berdarah, keluar darah dari telinga itu, bayangkan itu. Kita ya seumur-umur tinggal di sini nggak pernah lah kita mengalami seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan. Enak nggak tinggal di Indonesia? Enak. Di sini kita nggak akan mati kepanasan, Pak.
Pernah dengar orang, mati kepanasan, saking panasnya? Enggak. Gimana pun panasnya di Indonesia katanya musim kemarau kan begitu ya. Tapi tetap hijau. Padahal musim kemarau. Itu Indonesia itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, ada di satu daerah itu saking panasnya Pak. Itu burung terbang di udara jadi burung panggang. Saking panasnya, betul, mati maksudnya. 52 sampai 55 derajat. Ini kita baru 34 derajat sudah heboh, sudah ribut, bising, ngeluh. Alhamdulillah, panas di Indonesia ini enak. Enaknya gimana? Panas-panas sauna. Anggap aja sauna gratis. Kalau naik bis kota gitu ya, angkutan umum, kepanasan gitu nggak ada AC. Gak usah ngeluh, itu anggap aja sauna gratis. Orang Jepang mau sauna bayar, kita di sini gratis. Ya bisa keringatan, panasnya itu bisa bikin keringatan. Kalau di sana itu panasnya nggak bikin keringat, nggak keluar keringat. Itu bisa terancam stroke. Maka banyak orang yang mati pada saat musim panas. Itu kalau sudah gelombang panas di Eropa, Amerika, di Jepang. Itu kolam-kolam yang ada di tengah kota itu jadi kolam pemandian, Pak. Nyebur orang semua di situ, betul ya? Iya, coba lihat. Nyebur orang di kolam tengah kota itu. Di Indonesia sepanas-panasnya Jakarta, ya nggak ada orang nyebur di kolam Bundaran HI itu. Bundaran HI itu ada kolam yang luas ya. Nah, itu nggak ada orang yang mandi di situ. Musim panas, sepanas-panas Jakarta, Pak. Kalau ada pun orang yang mandi di situ, orang gila itu. Nah, begitulah di Indonesia. Ya. Jadi panasnya panas enak, dinginnya juga dingin enak. Enak nggak tinggal di Indonesia? Enak. Kita nggak mikir. Bercocok tanam sepanjang tahun bisa, karena sinar matahari di Indonesia cukup sepanjang tahun. Ya, asal mau bercocok tanam aja lah. Para jemaah di luar sana enggak. Bercocok tanam itu ya, saya pernah itu di satu negeri di wilayah di Pakistan. Itu bercocok tanam itu harus tepat tanggalnya. Ya, terlambat 1 hari saja gagal panen itu. Bayangkan itu, ketatnya mereka dalam bercocok tanam itu. Susah. Terlambat 1 hari saja itu bisa terancam gagal panen, enggak panen itu. Para jemaah ini di sini ya enggak mikir istilahnya. Autopilot tinggal di Indonesia ini. Enggak mikir, tinggal jalan, tinggal hidup istilahnya. Enak enggak tinggal di Indonesia? Enak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, kita di daerah dingin itu, matahari muncul seperti lampu itu. Coba lihat lampu itu. Coba lihat lampu itu. Ada cahayanya, ada sinarnya, tapi enggak ada hangatnya. 4 bulan kita merindukan hangatnya mentari. Wah. Tapi enggak hangat-hangat gitu. Ya baru hangat sedikit-sedikit baru gitu. Kita di sini sepanjang tahun merasakan menikmati hangatnya mentari. Coba lihat orang-orang bule itu datang ke sini untuk cari hangatnya mentari. Bertelanjangan di pinggir pantai begitu. Digoncang gempa lari. Gitu. Indonesia luar biasa nikmat. Ya, untuk iklim musim kita enggak mikir. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Hingga kita pun ya alhamdulillah ya kita diberi kesehatan dan keafiatan tinggal di negeri ini. Kemudian yang ketiga kata Nabi salah satu faktor yang membawa kebahagiaan itu adalah ya indahu qutu yaumik, dan engkau memiliki makanan pokokmu pada hari ini. Kita di sini makanan pokok kita cukup, macam-macam lagi. Nggak kurang makan kita tinggal di Indonesia. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kalau nggak percaya amalkan aja sendiri. Tancapkan batang ubi, keluar makanan dari atas dari bawah. Dari atas keluar daunnya bisa sayur daun ubi. Apalagi kalau pakai tumbuk, sayur daun ubi tumbuk. Wah enak itu. Ada orang Medan di sini. Pakai santan, Pak. Ya, 3 piring habis itu. Nikmat kan begitu ya. Dari bawah keluar makanan juga, yaitu ubinya. Ya, bisa dibakar. Bosan dibakar bisa direbus. Bosan direbus bisa digoreng. Bosan digoreng bisa dibuang. Ya, jangan dibuang. Dikolak.
Wah enak kali, pakai irisan daun buah nangka, ya pakai santan, pakai gula merah, lezat. Apalagi campur es sedikit, makannya panas-panas, ya. Waktu udara panas, pakai es, wah enak kali, nikmat. Itu Indonesia, Pak. Ya, luar biasa. Saya punya teman orang Nigeria. Satu kali saya ingin bandari dia makan. Saya katakan sama dia, hari ini saya bandari kamu makan. Saya bawa ke restoran Indonesia. Oh iya, senang dia kan gitu ya. Orang Nigeria nih Pak, orang hitam gitu. Saya bawalah dia ke restoran Padang. Masuk restoran Padang. Saya bilang sama udahnya, hidang. Datanglah itu ya, namanya restoran Padang Pak, itu datang itu dengan semua hidangan di tangan kedua tangannya gitu ya. Dia ngeliat itu terperanjat ya Pak. Wah, apa itu? Itu makanan datang ya. Sekaligus terkejut dia. Waduh, saya pertama kali lihat seperti ini katanya. Begitu datang si udah itu kan gitu, langsung kan digelindingkan makanan itu Pak. Langsung terhidang di meja itu, gitu. Berbagai macam jenis makanan. Apa katanya? Wah, surga ini katanya, surga katanya. Dia lihat semua jenis ikan dari berbagai macam size, ukuran, dari yang kecil ikan teri sampai yang besar. Ada daging, bermacam-macam daging. Dia pun bingung gitu. Ini apa? Ditanyanya semuanya Pak. Wah ini ayam, ini sapi, ini kambing, wah ini kikil. Dia nggak tahu kikil apa. Saya pun bingung terjemahkannya gimana itu. Sayuran dengan berbagai macam jenis sayurannya. Waduh, dia katakan apa? Saya seumur-umur tinggal di Nigeria nggak pernah lihat ini seperti ini katanya. Makanan bermacam-macam ini, lebih dari 20 jenis makanan satu hidangan sekali bawa katanya, luar biasa. Sekali bawa gitu, tinggal ambil. Makanya dia terperanjat langsung bilang, "Wah, ini surga," katanya begitu. Saya bilang sama dia, "Ini baru satu daerah ini di Indonesia." "Wah, berapa daerah?" 30 lagi saya bilang. Wah, terkejut dia. Waduh, hebat Indonesia. Surgaku kuliner. Kami di pondok di Pakistan itu ya, di asrama itu makanan nggak banyak pilihan. Di sini masuk pondok, sekolah lah, boarding ya, itu macam masuk restoran, ada menunya. Itu cuma di Indonesia itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, memang nikmat tinggal di Indonesia. Makanan cukup, bahkan berlebih-lebih. Kurang apa lagi tinggal di Indonesia ini? Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, itu satu hadis. Maka apa kata Nabi? Faka'anna mahizat lahud dunya bima bihadzatiriha. Maka seolah-olah dia telah diberi dunia dan seisinya. Bayangkan. Ada enggak orang Indonesia bangun pagi menghela udara pagi lalu dia merasa telah diberi dunia dan seisinya? Atau kita hidup di Indonesia ini ngeluh terus? Makanya kita dibilang kufur nikmat. Kufur nikmat dapat azab, kan begitu. Sudah lebih-lebih nikmat tapi masih kurang juga, masih kurang bersyukur juga. Ya kena azab lah. Sudah pantas untuk dijewer istilahnya, ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Hei orang Indonesia, udah banyak kali nikmat diberikan kepada kalian. Yang kurang dari kalian ini bersyukur kata. Nah, itu dikasih teguran para jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda ini tentang bahagia juga ini. Dan ini ada di Indonesia itu. Apa kata Nabi? Qad aflaha. Qad itu artinya pasti. Garansi, Pak. Jaminan mutu, pasti. Qad qamatis shalah, akan pasti ditegakkan salat, kan begitu. Kira-kira demikianlah artinya. Qad aflaha. Aflaha artinya bahagia. Beruntung, bahagia yang sama itu. Pasti bahagia kata Nabi. Siapa? Man aslama. Orang yang telah dapat Islam. Islam kan nikmat. Bahagialah orang yang telah dapat nikmat ini. Dan alhamdulillah, nikmat itu kita dapatkan di sini. Di negeri ini. Alhamdulillah kita lahir di Indonesia, Pak. Ya. Kita begitu melek dengar azan. Karena rumah sakitnya di samping masjid begitu. Lahirnya pas maghrib, ya dengar azan. Nggak diazani, dengar azan itu. Kita langsung dapat Islam. Rata-rata di sini kita kan Islam sejak lahir, betul nggak?
Coba lihat KTP-nya. Apa tulisannya? Merokok membunuhmu. Oh, salah ambil itu. Apa tulisannya? Islam. Ya, kita dapat Islam. Bayangkan kalau kita lahir di hutan Amazon, jadi apa kita? Atau di Jepang, Pak, mungkin kita akan nyembah matahari. Kalau kita lahir di India, mungkin nyembah sapi, kan begitu. Kalau kita lahir di Amerika, mungkin kita tidak kenal agama. Kalau kita lahir di Eropa, mungkin kita nggak kenal Tuhan, ateis. Alhamdulillah kita lahir di Indonesia. Syahadat ada sertifikat. Ya kalau mu'alaf, betul ya? Ada sertifikat. Wah, mu'alaf, artinya dia sudah Islam. Identitas ditulis Islam, Pak. Alhamdulillah itu. Penting itu. Karena kalau kita tiba-tiba ditemukan terkapar mati di pinggir jalan atau enggak, dilihat KTP-nya Islam, diurus jenazah kita secara Islam. Dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Karena dilihat KTP-nya Islam gitu. Kalau di Amerika sana mati kita terkapar pinggir jalan, orang nggak tahu ini bangkai siapa ini. Ya udah ditanam aja mungkin dibakar ya. Dikremasi. Kenapa? Nggak ada identitas. Kita di sini ada identitas kita, Islam. Nyaman nggak? Bahagia nggak jadinya? Bahagia. Maka saya nggak setuju kalau dikatakan negara Skandinavia itu penduduknya paling sejahtera, paling bahagia. Bohong. Ada yang mau pindah ke sana. Saya punya teman itu dia lama di sana. Di kalau nggak salah Norwegia, negara yang membebaskan buat karikatur Nabi itu. Dia tinggal di situ dulu. Sekarang udah pindah, sudah balik ke Indonesia. Saya tanya kenapa pindah? Katanya di sana sejahtera bahagia. Apanya yang bahagia sejahtera? Bohong katanya. Nggak kenal agama, nggak kenal Tuhan, nggak kenal kawin, nggak kenal nikah. Mereka di sana nggak percaya dengan lembaga pernikahan, sehingga banyak anak-anak yang tahu ibunya nggak tahu bapaknya. Anak itu tahu dia ibunya siapa, tapi bapaknya nggak jamin tahu siapa bapaknya. Begitu bahagia, nggak hancur lebur nasab dibikinnya. Bahagia itu orang nggak kenal siapa bapaknya, siapa bapakmu ya? Nggak tahu, jangan-jangan si Fulan atau si Fulan. Ya, hidungnya mirip si Fulan, mulutnya mirip si Fulan itu Fulan itu di sana itu. Para jemaah memuliakan Allah. Udah itu katanya, waduh di sana dengar azan tuh seminggu sekali, Jumatan aja. Enggak dengar azan, Pak. Cuma seminggu sekali, itu pun harus naik pesawat terbang, pergi ke kota yang ada masjidnya, ada sholat Jumatnya. Nah, itu pun kalau nggak terlambat gitu. Kalau terlambat sudah nggak dengar azan tuh mingguan itu. Begitulah hidup di sana. Enak nggak? Nggak enak. Lebih enak di Indonesia. Ya coba lihat orang di sana katanya sekaya apapun nggak bisa punya pembantu, punya supir, apalagi ajudan pribadi. Di Indonesia semua bisa. Enak. Saya punya teman itu di Eropa, di Belanda, gajinya besar, Pak. Karena dia insinyur, gajinya besar. Tapi apa? Saya datang ke sana, semuanya dikerjakan sendiri, mandi sendiri, nyuci sendiri, dan semuanya sendiri. Ya nyapu sendiri, gosok sendiri, masak sendiri, karena masih bujangan. Itulah bujangan, semuanya sendiri. Tapi gajinya besar. Saya tanya sama dia, kenapa kamu enggak cari pembantu saja? Kan enak. Jadi kamu kerja, pulang sudah rapi semua. Makanan sudah terhidang, ada pembantu. Piring sudah dicuciin, kan baju sudah dicuciin, disetrikain. Apa katanya? Mimpi kali Ustaz punya pembantu di sini. Kalau enggak OKB, enggak bisa punya pembantu. Tahu OKB? Bukan orang kaya baru, orang kaya berat. Baru bisa punya pembantu, mungkin sekelas David Beckham. Baru bisa punya pembantu di sana. Kalau enggak bisa. Kita di sini. Ya, Raja Minyak bisa punya ajudan. Minyak wangi.
Iya, padahal cuma raja minyak wangi, Pak. Ajudan kanan kiri. Ajudan kanan kiri kan. Supir pribadi, pembantu, itu di luar tukang kebun nih. Antum pulang pun sudah beres. Naik mobil disetiri. Itu di Indonesia cuma. Ya. Karena orangnya banyak begitu. Jadi murah, tenaga bisa. Ya, antum bisa punya ajudan pribadi. Kalau di Eropa sana, sekaya apapun, waduh mimpilah punya ajudan pribadi, gitu. Punya sekretaris pribadi begitu. Nah, itu enaknya di Indonesia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala kasih berbagai kenikmatan hidup di sini. Antum beli mobil nggak mikirin, bahkan nggak mikirin punya SIM. Ya, dari showroom langsung dibawa. Itu cuma di Indonesia itu, Pak. Sekarang ini DP modal 10 juta bisa punya mobil. Macet lah di mana-mana sekarang, kan begitu ya. Nggak mikirin punya SIM. Kalau di Jepang, orang itu mau beli mobil harus mikirin di mana tempat parkirnya. Di sini nggak mikir, Pak. Di tengah jalan pun parkir dia. Itu di Indonesia itu. Ya, di Eropa sana ngambil SIM sampai ratusan juta, itu pun belum tentu dia bisa punya SIM. Di sini SIM pun bisa nembak, bukan polisinya aja bisa nembak. Ya kan? Nggak pakai SIM pun nggak ada dosa dia jalan di jalan raya. Di Eropa takutlah dia. Kembang kembut dia. Artinya deg-degan. Kenapa? Karena kalau ketangkep nyetir nggak punya SIM, seumur hidup dia nggak akan bisa nyetir lagi. Dendanya 7 turunan, Pak. Nah di sini mana ada? Enak kan di Indonesia? Enak. Nikmat tinggal di sini nih. Kita dikasih Islam. Bahkan bukan dikasih Islam saja di sini. Kita di sini bisa mengamalkan rukun Islam yang 5 dengan nyaman. Ada yang lebih penting dari rukun Islam yang 5? Ya Islam itulah dia, kata Nabi kan gitu ya. Syahadat tadi diurus. Ada sertifikatnya. Di KTP ditulis Islam. Salat, azan bersaut-sautan. Tiada henti. Dari Maroke sampai Sabang, Pak. Masjid dempet-dempetan. Tinggal pilih. Betul nggak? Asal mau aja lah ke masjid. Tinggal itu aja masjid ya. Merem pun sampai ke masjid istilahnya. Alhamdulillah di Indonesia. Para jemaah yang muliakan Allah ya. Apalagi puasa diumumkan. Kapan mulainya, kapan terakhirnya. Pakai sidang-sidang lagi. Yang sedihnya sudah pakai sidang-sidang nggak diikuti. Pakai sidang-sidang, Pak, betul nggak? Sidang isbat namanya. Nah itu di Indonesia. Autopilot lah. Antum mau puasa ini kapan bulan Ramadan diumumkan. Zakat disalurkan. Ya, tinggal transfer. Ya, tinggal transfer, Pak. Tinggal datang ke ATM, gesek, tekan nomornya, nah, sudah disalurkan zakat. Orang kaya di sini nggak usah payah-payah, banyak orang miskin gitu ya. Nah. Para jemaah yang muliakan Allah. Mau haji didampingi. Mulai dari pergi sampai pulang lagi ke tanah air. Didampingi, Pak. Ada Amirul Haji. Insya Allah nggak terlantar di sana. Coba lihat orang-orang lain itu, negara-negara, jemaah-jemaah haji mereka. Terlantar, ada yang tinggal di samping toilet, ya ada yang backpacker. Indonesia sudah diurus tuh masih banyak yang backpacker kan gitu, banyak. Itulah di Indonesia. Rukun Islam yang 5. Ya, kita bisa laksanakan di negeri ini. Qad aflaha, sungguh beruntung bahagia orang yang telah dapat Islam. Di sini kita dapatkan itu. Dapat enggak itu semua di sini? Dapat. Bahkan bukan hanya Islam kita yang dapat di sini. Kita juga dapat sunnah. Iya. Ada orang yang jadi sunnah mendadak, Pak. Tiba-tiba dapat sunnah dia. Karena kesesat gitu ya. Datang masjid kesesat, rupanya ada taklim. Dengar, wah ini bagus ini. Jadi ahli sunnah. Itu cuma di Indonesia. Kalau di Malaysia belum tentu, Pak. Mana bisa dakwah sunnah di masjid-masjid itu. Apalagi di Brunei. Langsung diturunkan karena dituduh Wahabi. Iya. Harus punya izin. Gak bisa orang mendadak sunnah karena kesesat datang ke masjid begitu, tiba-tiba dia jadi ahli sunnah. Gak bisa, kecuali mencarinya begitu. Kalau gak percaya pergilah ke sana, ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei. Enak di Indonesia. Antum ingin ngaji sunnah,
Tinggal pilih seperti milih menu makanan. Wah, hari ini di sini. Apalagi tinggal di Jabodetabek. Para jemaah dimuliakan Allah. Ya di sini aja coba banyak talim. Hari ini ada untuk ini untuk sunnah. Wah, alhamdulillah antum bisa dapat sunnah. Di sini di Indonesia. Di Brunei belum tentu. Di Malaysia apalagi. Kalau nggak orang itu sungguh-sungguh orang Malaysia itu, kalau nggak sungguh-sungguh mencari sunnah nggak dapat dia. Tanya sama mereka. Di sini tersesat pun bisa dapat sunnah. Tersesat ke masjid. Nah, tiba-tiba dapat sunnah di situ. Nah, di Indonesia itu nikmat nggak? Nikmat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kita dapat Islam di sini, dapat mengamalkan Islam di sini. Qad aflaha kata Nabi, pasti bahagia. Kemudian apa? Nabi mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rezeki yang cukup. Indonesia negara yang kaya, enggak habis-habis kekayaannya. Kita tinggal di negeri yang cukup rezeki. Tinggal satu saja. Apabila perkara yang kelima ini dimiliki oleh orang Indonesia, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia sedunia. Apa itu? Satu perkara aja. Tinggal satu perkara saja yang apabila dimiliki oleh seorang yang tinggal di Indonesia ini, orang Indonesia, maka dia akan sempurnalah bahagianya di dunia. Apa itu? Hah? Apa itu? Itu disebutkan dalam hadis soalnya. Hah? Dari semua perkara yang sudah kita sebutkan, tinggal satu perkara ini. Apa itu? Siapa yang tahu? Ya? Masih pagi? Belum sadar 100%? Hah? Sehat udah tadi. Tinggal satu aja ini. Hah? Kok larinya ke situ? Satu perkara, itu nggak tahu. Makanya belum sempurna jadi orang bahagia di Indonesia. Hah? Tahu mungkin, tapi nggak bisa mengungkapkannya. Hah? Yaitu, saya sempurnakanlah hadisnya. Berarti belum hafal hadisnya. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan Allah membuatnya qanaah untuk menerima apa yang Allah berikan. Satu perkara itu. Kalau kita orang Indonesia qanaah, wah, sempurna udah. Antum autopilot tinggal di Indonesia. Jalan dia. Hidup gak mikir istilahnya. Islam dapat, rezeki cukup, makanan cukup. Ya kehidupan enak. Ya, luar biasa. Maka Allah pilihlah negeri ini menjadi negeri muslim. Para jemaah yang dimuliakan. Nah, ini yang perlu nikmat yang perlu kita jaga. Maka dari itu, ini doa penting untuk orang Indonesia ini. Apalagi orang Indonesia saya katakan ya, penting sekali membaca doa ini begitu. Yaitu apa? Berlindung kepada Allah dari zawali nikmati, dari hilangnya nikmat Allah ini. Maka kalaulah kita ditimpa musibah dan bencana, itu kan sedikit. Ya, tidak lebih berat, tidak lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Musibah itu, apalagi orang Indonesia, tidak lebih besar daripada nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Baru dikasih sedikit itu, alhamdulillah lah, karena Allah banyak memaafkan dosa-dosa kita sebenarnya. Maka dikasih yang sedikit-sedikit saja, ya begitu ya. Kecil. Kalau kita dapat musibah, coba lihat musibah yang lebih besar lagi. Dan coba lihat nikmat yang sudah diterima. Niscaya kita bersyukurlah. Cuma dapat itu. Ya, mungkin kita ini ditimpa musibah bertubi-tubi, silih berganti, gempa bumi dan tsunami. Mungkin karena kita kurang bersyukur. Itu yang pertama. Wa tahawuli afiyatik, dan hilangnya keafiatanmu. Ya, berpindahnya keafiatan Allah kepada apa? Kepada musibah, sakit dan lain sebagainya, musibah-musibah yang menimpa manusia.
Kita beruntung kita mendapatkan keafiatan. Ini doa yang kita baca pagi dan petang. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Kan begitu ya. Kita minta keafiatan itu. Dan kita berlindung keafiatan itu hilang dari kita. Karena nggak ada jaminan ya. Rezeki itu ada di tangan kita. Terus. Itu punya Allah. Milik Allah. Sekonyong-konyong bisa saja Allah cabut dari kita. Dan kita nggak ada kuasa untuk menahannya. Maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan keafiatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan hidup dan kenyamanan hidup yang Allah berikan kepada kita, itu tetap bertahan dan tidak hilang dari kita, ya, tidak berpindah dari kita. Kemudian wa fujaati naqamatik, dan datangnya siksamu secara tiba-tiba. Coba lihat hukuman yang Allah berikan kepada manusia, itu datangnya tiba-tiba, tidak terduga. Tapi alhamdulillah, ini berkah umat Muhammad ini. Berkah umat Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan manusia seluruhnya, tidak. Karena adanya umat Muhammad. Umat-umat terdahulu ketika azab itu turun menyapu semua yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersisa satupun dari mereka. Itu dulu. Ya, yang selamat hanyalah orang-orang yang ikut bersama para nabi dan rasul. Contohnya banjir pada masa Nabi Nuh. Habis semua kecuali orang yang ikut berada di sampan Nabi Nuh. Demikian juga sampai anak Nabi Nuh juga kena karena tidak ikut ayahnya. Demikian juga kaum Lut disapu dengan azab. Ya, 3 jenis azab yang menimpa mereka. Yang selamat hanyalah orang yang mengikuti Nabi Lut. Istri beliau aja nggak selamat karena nggak ikut. Nah, sekarang ini Allah Subhanahu wa taala tahan azab yang sifatnya seperti itu. Kenapa? Karena ada umat Muhammad. Nah, ketika tidak ada lagi umat Muhammad, barulah Allah turunkan lagi azab seperti itu, langsung kiamat, Pak. Langsung kiamat. Karena kiamat akan terjadi pada orang-orang yang tidak kenal Allah. Tidak ada la ilaha illallah. Maka selama ada umat Muhammad, insya Allah kiamat masih jauh. Ya, karena kiamat itu terjadi atas selain umat ini. Ketika umat ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian ya kanifidin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian wa jami'i sakhatik, dan dari seluruh kemurkaanmu, murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun kita tahu Allah punya sifat inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mendahului kemarahanku. Artinya Allah sudah mengedepankan kasih sayangnya dan menahan kemarahannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan peringatan kepada hamba-hambanya, itu berarti sudah warning itu, Berarti ada sesuatu yang besar mereka lakukan. Harus introspeksi. Ya. Itu akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Pasti ada sesuatu yang besar. Mereka harus kembali beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mendahulukan kasih sayangnya sebenarnya daripada kemurkaannya dan memaafkan banyak kesalahan manusia. Kalau masih turun juga peringatan itu, azab itu, berarti ini ada sesuatu yang besar, kesalahan besar yang mereka lakukan. Silakan mereka introspeksi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, ini doa yang luar biasa, patut untuk kita baca, patut untuk kita lantunkan setiap saat. Doa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati naqmatik wa jami'i sakhatik. Ya, demikian para jemaah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan doa ini, ya, dan bisa lebih mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita di sini, khususnya orang Indonesia yang telah diberikan semua unsur bahagia. Kalau masih ngeluh juga, masih kufur nikmat juga, ini namanya terlalu. Nah, kalaulah banyak musibah menimpa negeri ini, tidak di negeri yang lainnya, mungkin kena setimpal itu dengan nikmat yang sudah kita terima, tapi tidak kunjung kita syukuri. Jangan tanya sama rumput yang bergoyang, nggak ada jawabannya soalnya. Coba lihat nikmat yang sudah kita terima, barulah kita berkata, bergumam dalam hati kita, waduh, pantas Allah kasih seperti ini. Kita ini banyak kufurnya, banyak kufur nih nikmat.
Kita anggap nikmat-nikmat Allah itu angin lalu. Ya, kemudian dikasih sedikit saja kita mengeluh. Dikasih sedikit susah saja kita mengadu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kajian kita pada pagi ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.